Kalau ada perasaan seperti itu, dia tahu baik dan buruknya, tandanya dia dapat hidayah. Dia tahu gibahin orang dosa. Kita kalau lagi gibah tahu nggak itu dosa? Bukan tahu lagi, paham bener. Tapi bagaimana ya Ustaz, saya enak bener emang gibah itu. Ya Allah, lagi ngomongin orang nih, sampai banyak viral ya video-video itu kompilasi di TikTok, di media sosial manapun, kompilasi muka-muka orang yang lagi asik gibah. Dari mulai nenek-nenek sampai anak kecil. Dimulai dari neneknya. Ya Allah ya Roman, anak kecil juga begitu, yang laki-laki juga begitu, saking asiknya. Nih orang yang lagi gibah dia paham, dia tahu ini dosa. Kita tahu, ya, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Kita tahu kalau lagi gibah tuh seolah-olah kita lagi makan bangkai saudara kita yang diomongin. Ya Allah, jijik banget itu. Tahu kita hukumnya buruk. Dan ketika kita lagi gibah kita sadar nih, ada kesadaran. Contoh ya, ibu-ibu lagi asik nih ngomongin, Bu tahu nggak kenapa? Kemarin ibu itu begini, anaknya begitu. Beneran, fakta. Saya langsung dia cerita sendiri sama saya. Beneran deh. Masa sih banyak yang lihat begitu. Begitu kita lagi ngomong, asik-asiknya gibah, tiba-tiba terbesit dalam hati begini. Ya Allah, udah nggak usah diterusin. Itu buruk tuh, dosa tuh. Ayo sadar, yang kamu lagi omongin keburukan orang lain, dan kamu tahu ini hukumnya dosa. Ketika kita timbul terbesit dikit aja dalam hati, bahwa yang kita lakukan itu buruk dan kita paham itu nggak boleh dilakukan, maka di situ hidayah Allah lagi datang kepada kita. Ibu sedekah, ngasih duit ke orang, aduh, saya bantu deh orang ini ya. Begitu kita bantu, terbesit dalam hati kita begini, emang nggak salah, saya bantu ini orang, ya Allah, emang benar. Ya, bukan cuma amal baik, tapi orang ini membutuhkan, ya Allah, uluran tangan saya, itu tanda hidayah Allah. Jadi cuman punya perasaan ini baik, ini buruk, ini nggak benar, ini benar, dan kita bisa bedain yang baik dan yang buruk, yang jahat sama yang enggak. Itu tanda hidayah Allah sudah mulai masuk ke hati kita. Itu tanda yang pertama, yang paling rendah sekali tingkatan seorang hamba tatkala dia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, naik tingkatan yang kedua. Apa tingkatan hidayah yang kedua bagi seorang hamba? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, orang-orang yang berjihad, dia mencari keridhaan kami, kata Allah, akan kami tunjukkan lanahdiyannahum subulana. Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya, tingkatan kedua orang yang dapat hidayah Allah adalah mereka yang mulai tertarik dengan ilmu. Ada cahaya ilmu yang mereka butuhkan. Plus mereka mulai ingin beramal solih. Maafin agak bindeng ya Bu ya, karena lagi batuk juga ini. Bu, ini tadi dari apa, surah Al-Ankabut ayat 69, apa kata Allah? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang berjihad mencari keridhaan kami, mencari tahu bagaimana sih yang baik, yang buruk, yang Allah suka, yang Allah nggak suka. Lanahdiyannahum subulana. Artinya begini Bu, tingkatan yang kedua ini kata Imam Al-Ghazali, tadi kan tingkatan pertama, kita balik lagi. Tingkatan pertama itu udah paham yang baik dan yang buruk, udah bisa bedain. Ketika kita udah paham yang baik dan yang buruk, kita mulai mencari tahu. Ya Allah, ini menurut hati saya kayaknya nggak baik. Maka saya butuh ilmu untuk menguatkan yang saya yakini. Paham nggak ibu-ibu? Dia bermujahadah, berjihad. Jadi nuntut ilmu itu jihad. Ibu-ibu setelah tahu pakai kerudung baik, betul nggak? Jadi istri soleha baik. Kemudian ibu butuh validasi, butuh penguat begini. Ya Allah, benar nggak sih kalau jadi istri yang taat soleha itu janjinya surga? Benar nggak sih kalau kita berbuat baik kepada orang, Allah tuh ridho sama kita? Maka untuk menguatkan keyakinan tadi, hidayah yang pertama, ibu-ibu harus nyari ilmu ngaji. Ketika ngaji, ada cahaya ilmu datang, baru kerasa begini. Ternyata benar, selama ini yang saya lakukan nggak salah. Saya ngelayanin suami, saya ngedidik anak-anak saya, ini perkara yang baik. Saya sabar ngadepin orang yang jahatin saya. Ada hadisnya, ada ayatnya yang menguatkan bahwa itu kebaikan. Jadi paham nggak ibu-ibu? Kalau ketika kita sudah tahu perbedaan yang baik dan yang buruk, tingkatan keduanya adalah kita mulai mencari tahu, bersungguh-sungguh mana dalilnya, mana janji Allah. Disitulah ada cahaya ilmu dan mulai kita beramal soleh. Setelah kita nyari ilmu, kata gurunya gini, ibu-ibu tasaddaku, bersedekahlah, istanzilu rizqa bis sadaqah, tarik rizki sebanyak-banyaknya dengan sedekah. Saya nyari ilmu, saya dengerin ceramah, dengerin tausiah, katanya orang yang sedekah lillahi ta'ala bukan cuman luas rizkinya, tapi berkah kehidupannya, tenang hatinya, daf'ul bala, dihindarkan dari gangguan apapun. Ada orang yang harusnya kecelakaan berat, tapi gara-gara mau berangkat dia sedekah dulu, selamat. Dia mulai amalkan ilmu yang dia pelajari. Kalau kata guru saya, sedekah itu baik, begini, nolak bala, coba dia amalin, amal soleh. Jadi tingkatan yang kedua adalah bermujahadah dengan mencari ilmu dan beramal soleh.
Ayat 69. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Allah tunjukin jalan. Dia terus berusaha pengen menjadi orang baik, ditemuin sama guru yang baik, ditemuin sama teman-teman yang baik, ditemuin sama lingkungan yang baik. Makin mudah beramal soleh itu tandanya hidayah Allah. Makanya ibu-ibu yang langkahin kaki datang ke majelis ini, kita ya Allah kalau bisa nangis banyak syukur sama Allah. Ya Allah, ini bentuk hidayah Allah. Kalau bukan karena hidayah Allah, saya nggak mau tuh yang namanya dengerin tausiah. Saya nggak mau tuh yang namanya buka Quran. Saya nggak mau tuh yang namanya datang ke majelis taklim untuk nyari ilmu. Maka yang menggerakkan langkah dan hati kita, ini yang disebut dengan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tingkatan yang ketiga, ini hidayah level ketiga ini udah paling tinggi ya, di atas hidayah kedua tadi. Ini puncak hidayahnya Allah. Dalam surah Al-An'am ayat 71 dijelaskan, Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan sungguh petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenarnya. Maksudnya gini, ketika dia udah tadi bisa bedain mana yang baik dan yang buruk, dia berusaha nyari ilmu, dia berusaha beramal sholih, dia bisa manfaat apa ya? Dia bisa merasakan manfaat dari amal sholih yang dia lakukan. Ibadah, kedekatan yang dia dawamkan, istiqomahkan. Dari ilmu yang terus dia cari. Nah, ini muncullah hidayah yang ketiga. Tiba-tiba aja petunjuk Allah tuh datang gitu. Karena mujahadah yang saya lakukan, karena kesungguhan saya mencari Allah, pengen deket sama Allah, tiba-tiba aja. Kalau tadi butuh ilmu, masih butuh pengujian lagi dengan amal sholih. Kalau sekarang kok tiba-tiba sudah gitu. Paham ya ibu-ibu ya?